Di hutan purba, kawanan rusa dikejar oleh sekawanan orangutan dewasa. Saat ini ada orangutan seperti pemimpin. Setelah memukul kaki rusa terakhir dengan rantai di tangannya, yang mengikuti menyusul dan melangkah maju untuk melihat. Tetapi diketahui bahwa rusa itu telah berguling menuruni lereng dan sedang sekarat. Melihat hal tersebut, Caesar segera membawa anaknya untuk menebus pisau tersebut. Hasilnya adalah dalam perjalanan menurun, tiba-tiba melihat beberapa goresan yang dalam di pohon. Ia sangat sadar akan bahayanya. Angkat tangan untuk memberi isyarat kepada putranya untuk memeriksa terlebih dahulu. Tapi itu hanya bergerak maju untuk memeriksa situasi. Tanpa diduga, putranya yang bersemangat abaikan peringatan ayah dan pergi menuruni bukit. Tidak sabar untuk melangkah maju dan ini akan segera dimulai. Tiba-tiba seekor beruang hitam melompat keluar dari samping. Tamparnya terbang beberapa meter jauhnya. Untungnya, saat ini, Caesar dengan berani melompati punggung beruang itu. Berdiri di depan beruang hitam untuk melindungi anaknya. Dia ingin menggunakan tombak di tangannya untuk memaksa beruang itu mundur. Akibatnya, tombak itu pun terhempas oleh telapak tangan beruang hitam itu. Itu harus berteriak dengan keras meminta bantuan dari teman-teman yang jauh. Dan Kouba, yang memimpin perburuan, mendengar teriakan minta tolong dari jauh. Lari ke arah suara itu. Tidak lama kemudian, Caesar kehabisan cara dengan beruang hitam. Akhirnya melihat sosok Kouba bergegas mendekat. Dan itu memprovokasi beruang buta. Saat beruang hitam marah dan bangkit, Kouba bergegas maju dan melompat dengan putus asa. Tusuk lurus dengan tombak di tangannya. Sayangnya, Caesar juga terluka parah oleh beruang hitam itu. Putranya dan Kouba menyadari ada yang tidak beres. Cepat periksa luka Caesar. Untungnya Caesar tidak mengambil risiko apapun. Setelah berterima kasih kepada Kouba karena telah menyelamatkan nyawanya, bergegas ke depan untuk memeriksa luka putranya. Baru kemudian dia mengetahui bahwa anaknya diserang oleh beruang hitam. Beberapa noda darah yang mengerikan. Caesar mengira putranya telah mempelajari pelajarannya. Tapi tak disangka, bukan hanya tidak ada penyesalan. Sebaliknya, dia bangkit dan pergi dengan sikap tidak senang dengan ayahnya. Tidak butuh waktu lama untuk perburuan kelompok berakhir. Orangutan dewasa menunggang kuda, mendaki melalui hutan kayu merah. Setelah belok kiri belok kanan beberapa jam, akhirnya kembali ke suku yang dibangun di atas tebing. Saat ini Kouba melihat Nue kecewa. Seperti seorang ayah yang berkualitas melangkah maju untuk menghibur anaknya. Bekas luka ini membuatmu lebih kuat. Di samping itu, Maurice mengajar anak-anak. Melihat anak-anak yang cemburu pada ayah dan saudara laki-lakinya kembali dengan kemenangan. Menunjuk tulisan di dinding batu saat setrika panas. Mulai mengajari anak-anak bahwa kera tidak membunuh kera. Pengetahuan adalah kekuatan. Pada saat ini, orangutan betina yang cantik itu tiba-tiba berlari keluar. Beritahu Caesar bahwa istrinya akan melahirkan. Caesar segera melangkah maju. Ikuti orangutan betina yang cantik ke aula untuk melihat. Dan mengetahui bahwa istrinya memberinya seorang putra lagi. Selain itu Nue putra sulung. Caesar sekarang adalah ayah dari 2 anak. Sejak mereka memenangkan pertandingan di jembatan Golden Gate, Mui Nam Dat Roy Kwa 10 tahun telah berlalu. Saat ini, manusia terinfeksi virus buatannya sendiri. Hampir kepunahan. Maurice tidak melihat satu orang pun selama hampir 2 tahun. Sebaliknya, kera semakin pintar. Mereka juga membuat rumah di hutan. Tetapi pada titik ini, mereka tidak akan pernah berpikir. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam mendekat. Hari ini, putra Nue dan Roket, Hui, setelah memancing. Saat berjalan pulang dengan beberapa ikan, seorang pria tiba-tiba muncul di depannya. Mereka masih belum pulih dari keterkejutannya saat melihat manusia untuk pertama kalinya. Khawatir, pria itu mengeluarkan pistol. Mata biru aslinya tidak memusuhi amarah. Segera setelah kedua belah pihak menemui jalan buntu, Hui dengan polos mengambil langkah maju. Pria gugup segera menarik pelatuknya. Akibatnya,
Suara tembakan bergema di hutan seketika. Itu langsung membangunkan Caesar yang sedang tidur siang. "Jangan bergerak. Kesini, manusia." Ketika pendamping pria itu baru saja mendengar suara itu dan berlari. Tapi tiba-tiba melihat orangutan yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti bencana. Melihat itu, manusia yang ketakutan mengangkat senjata mereka. Gemetar tidak tahu harus berbuat apa. Caesar perlahan melangkah maju untuk menenangkan orangutan yang gelisah itu. "Biarkan Hui tenang kembali." Dia dengan garang menatap orang-orang yang masih memegang senjatanya sebagai antisipasi. Melihat itu, pria yang memimpin buru-buru menjelaskan. "Kami tidak punya niat buruk. Orang-utan itu." Anda berkata, apakah mereka mengerti? Apakah Anda melihat mereka sebagai monyet? Pria itu tetap diam saat melihat Caesar. Minta semua orang untuk segera meletakkan senjata mereka. Caesar akhirnya berbicara. "Pergilah." Tidak pernah terpikir orangutan bisa berbicara. Mereka masih belum pulih dari keterkejutan. Caesar segera melompat turun dari pohon. "Oke, kami pergi." Pergi. Diikuti oleh Kouba dan orangutan lainnya. Bersama-sama, mereka membuka mulut untuk mengusir manusia. Setelah semua orang berbalik dan lari ketakutan, Maurice mengambil tas yang dijatuhkan manusia di tanah. "Cepat berikan kepada Caesar." Kemudian Caesar memanggil Kobal datang. Biarkan dia memerintah rekan-rekannya dan kemudian segera ikuti manusia. Setelah itu, Kouba mengikuti kereta manusia itu. Di seberang jembatan Golden Gate, tempat mereka berperang melawan manusia. Pergi ke komunitas yang dibangun oleh para penyintas. Akhirnya setelah menyelidiki tempat berkumpulnya manusia, kembali untuk bertemu dengan Master Orangutan. Kouba menganjurkan secara proaktif menyerang komunitas manusia. Jika tidak, cepat atau lambat manusia akan menyakiti mereka. Meski Maurice setuju dengan Koubal, namun masih ingin menyelidiki terlebih dahulu populasi manusia dan situasinya. Dan itulah mengapa mereka tiba-tiba datang ke hutan. Tapi nyalakan saja api di mana-mana di Koubal. Saat berusaha meyakinkan Roket untuk membalaskan dendam anaknya, Caesar tiba-tiba menyela gorila itu. Akhirnya mengatakan mengapa dia tidak ingin pergi berperang. Begitu mereka berperang, mereka bisa kehilangan segalanya sekarang. Termasuk masa depan kerabat, kampung halaman dan bahkan spesies kera. Caesar ingin keluar dan berpikir bagaimana menyelesaikan konflik dengan manusia. Pada akhirnya, Kouba mengikuti dengan enggan. Beritahu Caesar dengan buruk tentang masa lalu ketika dia dipenjara oleh manusia untuk percobaan. Caesar setuju begitu dia melihat ini. Bantu Kouba lolos dari amukan ini. Keesokan harinya, mereka memimpin legiun orangutan ke pintu komunitas yang didirikan oleh para penyintas. Manusia melihat tentara orangutan yang menakutkan. Begitu sunyi hingga aku bahkan tidak bisa bernapas. Untungnya, Jack yang biasa berkomunikasi dengan Caesar mewakili saat manusia datang untuk menghubungi Caesar. Caesar akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa kera tidak mau berperang dengan manusia. Tetapi jika ada yang berdosa, umat manusia akan dihancurkan. Tepat setelah itu, putranya Nui turun dari kudanya dan berjalan mendekat. Setelah mengembalikan tas yang dijatuhkan oleh manusia di pegunungan, Caesar membuat perbedaan yang jelas dengan manusia. Dan peringatkan manusia agar tidak memasuki gunung buahnya. Dan kemudian kembali ke pasukan orangutannya. Mundur dari komunitas penyintas dengan cara yang perkasa. Para penyintas menemukan bahwa orangutan telah tiba di depan pintu. Kepanikan segera menyebar ke seluruh masyarakat. Pegang peluit dan beritahu mereka yang panik. Padahal saat ini mereka sedang menghadapi krisis pemadaman listrik. Jangan khawatir, orangutan akan kembali. Karena persediaan amunisi mereka sudah mubazir. Yang paling tabu saat ini adalah menyempatkan diri pergi ke area simpanse. Bagaimana cara mengatasinya? Sisi lainnya, satu-satunya stasiun radio mereka ke dunia luar itu akan berhenti bekerja sepenuhnya dalam 2 minggu. Namun kini orangutan tersebut telah datang ke pintu untuk mengeluarkan peringatan. Satu-satunya jalan yang tersisa sekarang adalah perang.
Jack melihat pemimpin masyarakat ingin berperang. Minta dia untuk bernegosiasi dengan Caesar lagi. Pemimpin melihat bahwa Jack telah mengambil keputusan dan berhenti berbicara omong kosong. Beri Jack waktu 3 hari untuk memperbaiki pembangkit listrik tenaga air. Jika Jack tidak kembali dalam 3 hari, dia akan berperang langsung dengan orangutan. Begitu saja, Jack menginjakkan kaki di jalan menuju pembangkit listrik tenaga air sekali lagi. Jadi bisakah dia meyakinkan Caesar untuk memulihkan pembangkit listrik tenaga air?